Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku sekalian? Sehat kan? Terima kasih, semoga sehat selalu. Nah, Ibu memberikan materi hari ini yaitu tentang belajar bacaan mat. Oke, apabila nanti kurang jelas silahkan ke japri saya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Baik anak-anak, kita awali dengan pengertian mat iwat. Mungkin kalian sudah banyak yang sudah tahu atau bahkan sebetulnya sudah bisa membaca bacaan mat iwat, tapi tidak tahu bahwa itu adalah bacaan mat iwat. Baik, mat menurut bahasa artinya panjang, sedangkan iwat artinya pengganti. Adapun menurut ilmu tajwid, hukum bacaan mat iwat adalah apabila ada huruf berharokat fathatain yang jatuh atau berada di akhir ayat atau tanda baca wakof. Jadi sekali lagi, jika kalian menemukan bacaan huruf berharokat fathatain yang jatuh di akhir ayat atau tanda wakof, itulah bacaan mat iwat. Baik, selanjutnya anak-anak, ciri-ciri bacaan mat iwat. Kalian perhatikan ya, supaya kalian bisa mengetahui, oh ini loh bacaan mat iwat. Perhatikan 3 contoh bacaan yang ada di layar ini. Dan perhatikan tanda panah merah. Contoh yang pertama, wasaya selauna sa'iro. Kalian lihat ada huruf ro berharokat fathatain jatuh di akhir ayat. Atau sebelumnya ada bacaan butunihim naron. Itu ada ro berharokat fathatain jatuh pada tanda wakof. Yang kedua, wabanaina fauqakum sab'an shidada. Kalian lihat ada huruf dal berharokat fathatain jatuh di akhir kalimat atau akhir ayat. Yang ketiga, fadhuqu falan nazidakum illa adaban. Ada ba berharokat fathatain jatuh di akhir ayat. Kalian lihat anak-anak ya, itulah yang dimaksud dengan bacaan mat iwat. Ada huruf berharokat fathatain jatuh di akhir ayat atau tanda wakof. Selanjutnya kita pelajari bagaimana cara membaca bacaan mat iwat. Cara membaca bacaan mat iwat adalah dengan cara mengganti bacaan fathatain menjadi fathah biasa dan dipanjangkan
2 harokat. Perhatikan contoh. Di situ ada contoh kitaban. Jika dia jatuh di akhir ayat, maka dia tidak dibaca kitaban, tetapi dibaca kitabah. Fathatain hilang, diganti fathah biasa dan dipanjangkan 2 harokat. Bacaan mau'ilan. Jatuh di akhir ayat, maka dia tidak dibaca mau'ilan, tetapi dibaca mau'ilah. Jangan lupa dipanjangkan 2 harokat. Begitu juga bacaan hudan. Tidak dibaca hudan, tapi dibaca huda. Amnan. Tidak dibaca amnan, tapi dibaca amna. Bisa dipahami anak-anak? Jadi, yang harusnya fathatain, maka ketika dia menjadi bacaan mad iwad, dia dibaca fathah biasa dan dipanjangkan 2 harokat. Perhatikan gambar berikutnya. Di situ ada bacaan awal surat Al-Adiyat. Bagi anak yang belum memahami bacaan mad iwad, dia akan membaca wal-adiyati dobhan. Nah, itu bagi yang belum mengerti bacaan mad iwad. Tapi kalian karena sudah mempelajari bacaan mad iwad, maka cara membacanya menjadi wal-adiyati dobha. Pun demikian yang kedua. Lakumul ardo firosha. Mudah sekali bukan? Baik, masih contoh cara membaca bacaan mad iwad. Saya perbanyak contoh supaya kalian lebih memahami lagi. Ini di gambar terlihat bagaimana contoh mad iwad yang nomor 1. Bagaimana bacaan abadan. Ketika dia jatuh di akhir ayat, maka dia menjadi dibaca abada. Itulah kenapa disebut mad iwad. Iwad itu kan artinya pengganti, ya. Jadi mengganti bacaan fathatain menjadi fathah biasa dengan dipanjangkan 2 harokat. Ayo simak baik-baik contoh yang kedua. Mudah sekali bukan untuk menemukan mana bacaan mad iwad dan bagaimana cara membacanya yang benar. Di contoh ketiga juga ada penjelasan di situ. Ma'an ketika jatuh di akhir ayat, maka dia menjadi ma'a. Nah, sekarang anak-anak perhatikan, coba kalian lihat contoh-contoh 4 ayat yang ada di gambar. Coba kalian sudah bisa menemukan bacaan mad iwad? Saya yakin sudah bisa ya. Tapi ada pengecualian. Coba perhatikan contoh yang keempat. Dengarkan anak-anak. Ini pengecualian. Jika huruf yang berharokat fathatain di akhir ayat atau tanda wakof itu berupa tak marbuto, tahu ya tak marbuto, maka ia tidak termasuk bacaan mad iwad. Karena huruf tersebut, huruf tak marbuto tadi, jika diwakofkan, maka berubah bunyinya menjadi huruf H. Coba lihat contoh nomor 4. Ada bacaan wa kuntum azwajan salasa. Bukan dibaca wa kuntum azwajan salasata. Bukan. Karena huruf yang jatuh di akhir ayat tadi adalah tak marbuto. Ini pengecualian. Jika yang jatuh di akhir ayat itu tak marbuto, meskipun berharokat fathatain, maka dia bukan termasuk bacaan mad iwad. Karena apa? Karena tak di situ ketika dibaca wakof
maka membacanya berubah menjadi ha. Wa kuntum azwajan salasah. Begitu ya anak-anak. Ingat pengecualian untuk tak marbuto. Alhamdulillah anak-anak, sampailah kita pada kesimpulan tentang materi bacaan mat iwat. Dari pembahasan hari ini, ada 3 yang perlu saya simpulkan. Yang pertama, hukum bacaan mat iwat adalah apabila ada huruf berharokat fathatain jatuh di akhir ayat atau tanda waqaf, maka itu disebut bacaan mat iwat. Seperti kalian ingat penjelasan di awal tadi. Yang kedua, cara membaca bacaan mat iwat adalah dengan mengganti bacaan fathatain menjadi fathah biasa dengan dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Contoh, bacaan innahu kana tawwaba. Ya, tawwaban ketika dia menjadi bacaan mat iwat, maka dibacanya adalah tawwaba. Mudah-mudahan penjelasan hari ini bisa kalian pahami. Tinggal sekarang kalian mempelajari penguatan dari buku ataupun LKS, dilanjutkan dengan tugas untuk mengetahui kalian sudah memahami materi. Terima kasih anak-anak. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Saya cukupi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.